Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara, Anda masih bisa bergabung bersama perbincangan kami melalui sambungan telepon 0215366500. Sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini ada Pak Denny. Selamat pagi Pak Denny dari Jakarta. Halo, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Pak Denny. Ya, pertama adalah ingin saya jelaskan begini. Ya, artinya kalau berbicara analisis para ahli termasuk Pak Doni dan pihak-pihak lain, itu sudah jelas kekeliruannya ada di mana kebijakan saat ini. Cuman saya juga ada tidak setuju beberapa hal, yaitu pertama adalah mengenai masalah pendidikan ini kan harusnya didasarkan kepada kemampuan akademis, gitu kan, supaya bangsa kita bisa maju. Sistem pendidikan yang lama berhasil menciptakan Habibie. Dengan sistem pendidikan seperti ini, kapan Habibie lain akan muncul? Gitu kan? Saya juga setuju memang harus kita berikan porsi akses yang mudah bagi yang kaum tidak beruntung. Saya setuju. Gitu kan? Nah oke, secara keseluruhan sebenarnya, gitu kan, ini kan ibarat nasi sudah menjadi bubur. Banyak korban, termasuk anak saya dan lain-lain segalanya. Nah sekarang ingin saya tanyakan, mungkin nggak kebijakan ini dianulir, gitu kan? Atau bahkan katakan sudah jelas ini keliru kok, gitu kan? Sudah jelas keliru. Anda lihat statementnya Pak Aris Merdeka Sirait, ini mencederai undang-undang, gitu kan? Yang jelas memang tidak ada diskriminasi. Kalaupun ada semacam memang persyaratan harusnya didasarkan pada akademik. Hidup ini adalah selalu bersaing. Anda tahu sendiri, ketika manusia akan menjadi benih pun semuanya bersaing. Siapa yang unggul, dia akan masuk. Supaya negara kita juga akan maju. Saya rasa mungkin itu. Jadi saya pertanyakan, saya mohon analisa atau pendapat, bagaimana solusinya ini? Oke, terima kasih. Korban. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Denny dari Jakarta. Selanjutnya ada Pak Safit dari Semarang. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Doni dan Mbak penyiar ya. Jadi saya perhatikan sekarang ini caruk maruk yang terjadi saat ini bikin kegaduhan adalah dari penjabaran aturan pemerintah sendiri. Pemerintah sudah mengatur bahwa siswa itu diwajibkan sekolah 9 tahun atau 12 tahun ya. Nah kalau diwajibkan seharusnya tidak ada seleksi. Zonasi prestasi itu adalah bagian daripada seleksi. Ya. Seharusnya pemerintah menyediakan sarana sekolah sehingga tidak ada korban yang tidak karena seleksi. Kalau wajib itu tanpa ada seleksi, jadi langsung siswa itu langsung belajar. Jadi pemerintah harus segera menyediakan sarana sekolah. Memang sekarang tidak ada. Yang sekolah swasta yang tidak favorit itu diakuisisi aja sama pemerintah. Kalau yang favorit biarlah, karena untuk menampung orang-orang yang pintar, gitu ya. Jadi sekarang solusinya adalah segeralah buat sekolah yang cukup koordinasi dengan statistik. Itu ada proyeksi dari kelahiran sampai wajib sekolah. Seharusnya disetarakan dengan data dari statistik. Kalau sekarang saya cermati adalah bahwa sekolah itu kurang karena siswanya lebih banyak. Nah, itu aja ini pemerintah itu terjebak dengan mekanisme aturan tata cara. Jadi sekarang solusinya adalah secepatnya buat sekolah yang banyak yang. Oke, terima kasih Pak Safif. Kami sudah bisa menangkap masukan Anda. Terima kasih Pak Doni. Jadi bagaimana nasib mereka anak-anak para siswa-siswi yang berprestasi ini? Jika mereka tidak lolos, dampak secara psikologisnya juga tentu ada bagi mereka. Ya, tentu saja jalur prestasi ini kan juga sangat penting ya. Saya sangat setuju bahwa jalur prestasi itu sangat penting dan kita ingin seluruh anak Indonesia itu berprestasi. Kita tidak menafikan prestasi anak-anak ini. Yang jadi masalah kan gini, anak-anak ini yang pinter-pinter ini, mereka itu milih-milih sekolah kan. Artinya mereka mau milih sekolah yang favorit. Orang tua, Pak Denny pasti ingin dong anaknya masuk di sekolah yang bagus supaya kepandaiannya, kecerdasannya tetap bertahan ya kan. Nggak mungkin saya punya anak yang pinter tetapi kemudian saya ingin sekolah yang ecek-ecek gitu kan, tidak. Nah maka sebenarnya ini pertama-tama tantangan. Jadi untuk anak-anak yang pinter dan cerdas sudah ada jalur prestasi Pak yang diberikan. Jadi kalau mau benar-benar anaknya yakin pinter, masuklah di jalur itu yang pertama usulan saya. Yang kedua, supaya layanan pendidikan itu berkualitas, maka pemerintah daerah
atau pemerintah pusat harus sungguh-sungguh meningkatkan kualitas sekolah yang ada di Indonesia. Yang jadi masalah kan ada disparitas, bahkan di antara sekolah negeri pun ada sekolah negeri yang berkualitas, ada yang tidak. Apalagi yang di sekolah swasta, ini akan sangat timpang. Dampaknya apa? Saya rasa ini proses pendidikan ya Pak ya, artinya gini, proses pendidikan gini, sekolah itu sebenarnya sangat relatif tergantung dari spirit anak. Kalau orang tua sungguh-sungguh dapat mendidik anak-anak ini di sekolah apapun, dia akan tetap belajar, Pak. Prestasi akan tetap meningkat. Belum sampai ke sana, Pak. Berarti tapi kan kalau jalur prestasi sendiri kuotanya hanya 30%, lebih rendah daripada kuota zonasi. Jadi banyak yang berharap masuk melalui zonasi. Iya, betul. Karena kenapa yang tahun ini saja sudah dinaikkan, Mbak. Dulu kan cuma 5%. Jadi artinya dulu jalur prestasi itu 5-10%, sekarang sudah dinaikkan maksimal itu. Jadi bukan minimal 30%, bukan, tapi maksimal. Dan itu pun sebenarnya tergantung dari kalau kuota zonasi, afirmasi, permintaan orang tua sudah terpenuhi. Gitu. Tetapi dimanapun masih tetap ada. Dan jalur prestasi saya rasa tetap perlu diberikan. Gitu. Tapi peluangnya jadi lebih kecil kan tentu? Iya tentu saja, karena kan yang berprestasi kan nggak semuanya Mbak. Artinya yang sungguh-sungguh pintar dan cerdas itu kan kalau dari kurva normal kan hanya 5% saja sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan itu nggak lolos prestasi berarti ya anaknya ini biasa-biasa aja. Masuk yang kurva normal artinya gitu kan. Nah ini yang terjadi. Memang secara psikologis akan bermasalah, tetapi saya rasa itu bisa diperhatikan ketika ada pendampingan orang tua dan pendampingan guru. Saya rasa di situ prosesnya. Lalu untuk yang Pak Syafif Mbak, saya ingin menanggapi itu benar Pak. Jadi sekarang ini antara yang mau masuk ke sekolah negeri itu kurang, lebih banyak ya, sehingga kuota bangkunya itu sangat sedikit dibandingkan lulusan. Pasti semua tidak akan tertampung di sekolah negeri. Maka apa solusinya gitu kan? Tentu solusinya tadi pemerintah harus memperbanyak sekolah-sekolah kan, tetapi itu tidak berarti bahwa pemerintah harus membangun sekolah negeri karena di situ sudah ada sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan pun partisipasi masyarakat dalam pendidikan itu sudah sangat besar. Jangan sampai dengan kebijakan zonasi ini mati. Maka di Permendikbud itu juga dikasih aturan bahwa pemerintah daerah di sekolah negeri kalau kuotanya 50, dia nggak boleh nambah rombongan belajar, nggak boleh nambah ruang kelas baru. Karena apa? Ini untuk memberikan porsi bagi mereka yang kemudian masuk di sekolah swasta. Tetapi kemudian bermasalah adalah mereka yang dari afirmasi ini sudah nggak masuk sekolah negeri, masuk sekolah swasta, dia tidak memiliki dana dan kalau akhirnya masuk sekolah swasta yang kualitasnya pas-pasan. Nah ini akan semakin memperunyamkan kualitas pendidikan anak ini. Nah disinilah saya tadi bilang, pemerintah daerah itu harusnya menyediakan anggaran pendidikan itu 20%, Mbak. Faktanya apa yang terjadi sekarang ini, pemerintah daerah ini tidak berkontribusi atau sedikit kontribusinya. Mereka hanya mengandalkan dana bantuan operasional sekolah dari pusat. Jadi anggaran yang dari pusat dan 20% itu turun ke pemerintah daerah itu dianggap sebagai bagian dari dana pendidikan di pemerintah daerah. Saya rasa di undang-undangnya itu pemerintah pusat 20%, pemerintah daerah 20% gitu. Berarti Anda menilai saat ini fokus dari Pemda seharusnya adalah menyediakan alternatif sekolah bagi para siswa ini yang tidak lolos zonasi? Betul, betul. Karena mereka punya tanggung jawab untuk memberikan akses, Mbak. Kan pendidikan kita kan sampai saat ini kan 9 tahun ya, artinya SD dan SMP. Sedangkan yang untuk SMA itu kan masih belum ya, kita belum 12 tahun masih belajarnya gitu, baru 9 tahun. Jadi artinya baru sampai SMP saja. Yang SMA ini bahkan SMA negeri itu masih berbayar, Mbak. Artinya sekolah boleh meminta sumbangan dari masyarakat. Tapi itu yang SD SMP tidak boleh gitu. Tapi Pak Doni, menurut Anda sendiri kondisi saat ini bisakah berdampak secara psikologis bagi para siswa-siswi ini yang mungkin mereka merasa sudah berusaha belajar selama ini tapi tidak lolos hanya karena usia? Pertama-tama kita harus melihat begini, memang bisa jadi anak mengalami persoalan ya, tetapi kan ini bisa dijelaskan oleh orang tua bagaimana prosesnya. Tetapi kalau memang sebenarnya mereka punya hak gitu, mereka harus memperjuangkan. Saya anjurkan orang tua tetap memperjuangkan. Karena sebenarnya batasan usia ini kan bukan prioritas yang pertama sebenarnya. Karena pendaftarnya membludak, maka seleksi berdasarkan usia. Dan realitas ini kan perlu dipikirkan juga. Jadi kita perlu berpikir untuk kepentingan yang lebih besar, jangan untuk kepentingan kita sendiri gitu. Karena masing-masing orang itu punya hak. Jadi setiap warga negara punya hak, tetapi kan akhirnya harus ada pilihan-pilihan prioritas. Karena di sini negara hadir gitu. Oke. Pilihannya seperti itu. Ya, tolak ukur usia dalam Permendikbud memang diatur juga, tapi kan kalau dari anak-anak yang mau masuk ke sekolah dasar bisa dimengerti karena secara psikologis memang harus siap untuk masuk sekolah. Bagaimana dengan anak-anak yang mau masuk SMP atau SMA? Ya, tentu saja kan ada anak-anak yang katakanlah dia sudah lulus SD, ya kan? Tetapi karena persoalan ekonomi dia harus bekerja, lalu kemudian dia harus bekerja selama 1 tahun,
Jadi artinya dia kehilangan waktu 1 tahun dan kemudian tahun berikutnya baru kemudian dia akan masuk sekolah lagi. Tentu anak-anak seperti ini, meskipun dia itu sudah punya ijazah SD, tetapi dia itu usianya akan lebih tua, Mbak. Nah, anak-anak yang seperti inilah yang diprioritaskan dalam konsep kriteria usaha itu tadi. Tetapi kriteria ini kan baru dipakai kalau jumlah pendaftar melebihi. Jadi itu harus diperhatikan sungguh-sungguh. Kalau jumlah pendaftarnya itu tidak melebihi, maka sebenarnya kriteria usaha tidak dipakai. Yang dipakai harusnya kriteria jarak. Gitu. Tapi nyatanya banyak yang akhirnya menjadi polemik ini karena lebih diperhitungkan usia daripada jarak atau zonasi. Iya, tentu saja. Karena di Jakarta ini yang mendaftar sekolah negeri lebih banyak, Mbak. Jadi otomatis langsung di dalam sistem itu usia yang menjadi perhitungan. Jadi di DKI ini ada 3 lapisan, Mbak. Kalau melebihi kuota, maka yang akan diprioritaskan siapa? Usianya lebih tua. Nanti kalau usianya sama, katakanlah ini 14 tahun, maka yang akan diprioritaskan adalah letak sekolah. Siapa yang lebih dekat, itu yang akan masuk. Kalau ternyata usianya sama, ternyata rumah sama sekolahnya itu jaraknya sama, maka yang dihitung adalah siapa paling cepat daftar. Gitu seleksinya, kalau di peraturan di PPDB DKI. Baik, sekarang kita bicara soal timeline, Pak. Banyak yang sudah akhirnya mendapatkan pengumuman bahwa tidak lulus. Ya. Lalu dari segi timeline-nya sendiri, artinya waktu dari pengumuman sampai ke nanti waktu untuk memulai ajaran baru, apakah cukup bagi orang tua atau wali murid untuk mempersiapkan alternatif sekolah bagi anak-anak mereka ketika tidak lolos sistem zonasi yang mereka harapkan? Ya, sebenarnya ini memang menjadi persoalan tahunan yang memang agak sulit juga, karena ini sangat relatif, Mbak. Jadi tergantung ketersediaan orang tua. Jadi memang di Indonesia ini kan ada orang-orang yang beruntung, ada yang tidak gitu ya. Jadi ada orang-orang yang katakanlah ini anaknya pinter, cerdas, pandai, dan tetap dia tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Maka alternatifnya apa? Masuk ke sekolah swasta. Dan mereka ketika ke sekolah swasta pun pasti akan memilih yang baik dan kemudian yang berbayar. Nah, orang-orang seperti ini tentu saja harus lebih bersyukur daripada mereka yang sama sekali tidak mampu. Yang menjadi concern saya adalah anak-anak yang dari afirmasi yang di Jakarta ini misalkan ya, sudah mereka dari keluarga afirmasi, dari keluarga yang tidak mampu masuk jalur afirmasi, dan ternyata jalur zonasi tidak lolos, jalur usia pun juga kemudian dia tidak lolos, padahal anak ini harus punya hak. Nah, ini siapa yang ngurus? Orang tuanya kalau harus masuk ke sekolah swasta, mereka tidak mampu. Nah, ini yang harus kita pikirkan gitu. Jadi saya meminta masyarakat untuk berpikir lebih luas. Jangan memikirkan kepentingan kita sendiri, tetapi juga marilah kita peduli pada orang lain. Katakanlah, oke lah, yang mereka lebih membutuhkan kita berikan, karena kita ini lebih beruntung, masih bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang mungkin bagus dan berbayar. Tetapi concern yang tadi itu, Mbak, yang sudah jalur afirmasi, tidak masuk sekolah negeri, dan dia wajib belajar karena usianya baru sampai katakanlah masuk SD SMP, itu tetap tidak bisa. Nah, ini perlu harus menjadi pemikiran pemerintah daerah. Dalam hal ini, DPRD dan gubernur atau wali kota atau bupati yang harus memikirkan nasib mereka. Karena proses sudah berjalan, menurut Anda menilainya kebijakan apa yang paling tepat diambil saat ini oleh pemerintah? Apakah memperpanjang waktu atau merevisi kebijakan atau seperti apa? Saya rasa proses ini sudah berjalan dan kita tidak bisa di setengah jalan selalu reaktif ya. Begitu ada protes lalu peraturannya diganti. Saya rasa yang bagus adalah tetap konsisten dengan kebijakan yang ada. Lalu kemudian setelah itu kita evaluasi. Di DKI misalkan harus mengevaluasi dan pemerintah pusat juga harus mengevaluasi. Karena saya melihat aturan yang 50% zonasi ini menurut saya terlalu sedikit. Dan ini sangat berbeda spiritnya dengan yang sejak awal dulu kita gagas. Karena saya ikut membantu menggagas kebijakan zonasi itu pada zamannya Pak Muhadjir Effendi. Jadi memang prinsipnya adalah akses dan ketersediaan dulu. Lalu kemudian ini tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan bagaimana pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan kualitas, kemudian dengan merotasi guru-guru berkualitas, sehingga tidak hanya satu guru di sekolah favorit saja, mereka harus semua sekolah negeri di satu zona itu harus memiliki kualitas yang sama. Dan inilah saya rasa prinsipnya. Dengan zonasi ini akan kelihatan sekolah mana yang harus diintervensi, guru-guru mana yang harus ditingkatkan kualitasnya, sarana-prasarana apa. Dan tentu saja yang masih menjadi PR adalah sekolah swasta, Mbak. Selama ini dalam Permendikbud 44 2019 ini sekolah swasta nggak dilibatkan, Mbak. Jadi tidak mengatur tentang sekolah swasta. Nah, ini jadi masalah karena masyarakat itu sangat berpartisipasi dalam proses pendidikan. Jangan mengabaikan partisipasi masyarakat. Kita tunggu jawaban dari pemerintah. Harus gotong royong gitu. Betul. Kita tunggu jawaban dari pemerintah agar hak bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan jangan sampai hilang. Terima kasih Pak Doni atas waktunya bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan.